Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kembali lagi ya di Pojok Pintar bareng sama Rinda. Nah, kali ini Rinda udah barengan sama pemenang Olimpiade Matematika nih sob. Spesial banget ya, Pojok Pintar sama orang yang pintar juga tentunya. Nah, halo. Hai Kak. Halo ya. Nah, boleh dong kenalan dulu, ini siapa nih kok bisa menang Olimpiade Matematika? Kenalin, aku Putri Prameswari Tunggadewi. Asal sekolah aku SMP Negeri 1 Karanggenang. Oke. Nah, ini kan kabarnya kemarin habis dapat medali emas ya dari ajang Olimpiade Matematika, benar? Iya, benar. Ini berapa Olimpiade emas nih yang diborong? Berapa ya? 5 kayaknya. Waduh. Boleh dong di-spill 5 itu dari lembaga mana aja yang menyelenggarakan? Olimpiade Sains Pelajar, terus Asosiasi Olimpiade Nusantara, sama yang terakhir Olimpiade Indonesia. Oke, nah udah jago banget ya sob ya, berarti 5 lembaga yang nyelenggarain ya dan semuanya menang dapat medali emas. Iya. Nah loh, medali emas sob, nggak nanggung-nanggung ya. Nah ini awal banget, Linda mau tanya ke kamu nih Put ya. Kapan sih kamu sadar kalau ternyata kamu itu jago di bidang matematika? Itu sih pas kelas 5 ya Kak, kan karena kelas 4 mau naik kelas 5 itu aku pernah diikutin Olimpiade Matematika juga. Habis itu di kelas 5 aku kalau dikasih tugas matematika itu dapat nilai bagus terus. Habis itu aku ngerasa di situ aku jago banget di bidang matematika gitu. Oke, berarti udah mulai dari SD ya ini Iya, ya tahunnya. benar. Dan by the way kamu sekarang SMP-nya kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 tuh berarti kelas 2 SMP ya? Iya. Berarti dari kelas 4, kelas 5 udah sekitar 4 tahunan lah ya kamu menekuni bidang matematika ini. Iya. Oke, nah kan banyak orang tuh alergi banget biasanya sama matematika, sama angka atau perhitungan gitu kan. Nah kamu nih kok bisa malah suka matematika gitu loh, ceritain dong alasan kamu bisa suka banget sama matematika nih. Itu karena aku dari dulu tuh itu ya, kok ada waktu luang aku iseng buka buku, habis itu coret-coret buku, latihan-latihan soal gitu. Habis itu dari situ kecanduan nih matematika. Wah, ini kecanduannya matematika ya, Sap ya. Kalau Rinda sih candu minum kopi kayaknya ya. Bukan candu ngerjain soal. Ini agak lain ini ya berarti. Tapi nggak apa-apa, itu pun juga menjadi hal yang bermanfaat banget untuk adik Putri nih hari ini gitu kan. Nah tadi kan kamu udah pernah 5 kali menang lomba matematika gitu kan. Tapi sebenarnya kamu udah berapa kali ikut lomba di bidang yang sama ini? Kayaknya 10 lebih deh. Oh, berarti udah sering nyoba-nyoba gitu ya? Dan kamu inget gak waktu pertama kali itu gimana rasanya kamu ikut lomba? Deg-degan sih pasti Kak, deg-degan banget. Habis itu pas kalah itu pas pengumuman itu nangis gitu Kak. Iya, tapi nggak apa-apa ya kan masih pertama gitu kan. Because sometimes you win, sometimes you learn. Nah sekarang ini kamu udah menang gitu dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ya tentunya. Nah untuk kamu sendiri nih Put ya, persiapannya menuju lomba itu apa aja sih yang kamu siapin? Yang pertama tentunya belajar Kak, aku menambah waktu belajar aku. Habis itu aku lebih sering latihan-latihan soal juga gitu. Itu aja sih Kak aku. Berarti ini kamu belajarnya mandiri? Iya, mandiri. Oh ini bagus banget ya Sob ya, belajar mandiri tapi hasilnya nggak main-main gitu kan. Nah untuk tantangan terbesar sendiri sebelum kamu menyiapkan ini tadi tuh apa sih yang jadi halangan kamu atau kendala kamu gitu? Waktu sih Kak, antara waktu latihan sama waktu sekolah. Ini kamu sekolahnya full day atau gimana? Nggak full day sih Kak, sebenarnya dari jam 12 sampai jam 5 kurang itu. Oke, terus setelah itu waktunya kamu gunain untuk belajar gitu ya. Tapi dari waktu yang tersisa tadi kamu ngerasanya masih kurang? Kurang sih Kak. Masih kurang ya Sob ya belajarnya ya. Wah, ini benar-benar yang namanya kecanduan belajar gitu ya. Nah kalau dari soal yang kemarin nih Put ya, waktu kamu kerjain Olimpiade Matematikanya, dari 1 sampai 10 boleh dong di rating kesulitan soalnya ini berapa? 10. Kenapa tuh kok 10? Karena ada yang susah banget, terus harus pakai logika juga nih. Oke, mungkin kamu sebelumnya belum tahu gitu ya. Iya. Akhirnya susah banget, tapi susah kamu pun juga bisa menang tuh. Ayo loh, itu susah beneran apa susah main-main tuh ya? Dan juga Put ya, menurut kamu sendiri, apa bedanya sih soal matematika di sekolah sama soal matematika di Olimpiade?
Oke, kalau di sekolah itu kan materinya tuh sesuai yang sudah kita pelajari ya kak, kelas 7 sama kelas 8 materinya. Kalau di Olimpiade itu materinya campuran kak, dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu. Oke. Jadi kalau di sekolah itu kan rumus-rumus dasar gitu, kalau di Olimpiade mah udah di luar nalar itu menurut aku. Berarti meskipun kamu sekarang kelas 8 tapi nggak memungkiri kamu pun juga belajar di kelas atasnya ya. Iya. Biar kamu bisa ngerjain soal di Olimpiade itu tadi. Iya sih, karena memang itu ya soalnya pasti beda dengan soal-soal biasanya gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri nih Put ya, gimana perasaannya waktu pertama kali diumumkan kamu yang menang jadi juaranya, dapat medali emas tuh gimana? Seneng banget sih kak. Terus ada suatu momen itu aku pas pengumuman itu aku tinggal tidur. Wah, ini pengumuman kamu tinggal tidur, gimana Iya, tuh? Aku lupa, kan itu kan seingat aku lombanya itu hari Minggu, habis itu pengumumannya itu di hari Rabu. Hari Rabu jam 2 kalau nggak jam 3 itu kak. Aku udah nunggu dari pagi, terus ternyata habis zuhur aku ketiduran sampai setengah 4 baru bangun. Itu aku panik banget kak, karena aku nggak ikut Zoom pengumuman itu. Habis itu aku bangun langsung buka HP, buka grup, habis itu dikasih link kan ya kak, dikasih link pengumuman. Habis itu aku buka, aku kaget kak, aku dapat medali emas gitu. Seneng banget sih itu, aku langsung bilang ke mama sama ke papa. Oke, karena memang orang tua yang harus tahu duluan ya. Terus aslinya aku nggak bilang gitu, aku nggak mau guru-guru aku tahu. Ternyata mak sama mama wali kelas aku dikasih tahu gitu. Nggak apa-apa dong, kan itu juga buat apresiasi ke kamu nantinya gitu. Nah, kalau kamu sendiri ya sebenarnya nyangka nggak sih bisa menang gitu waktu pengumumannya? Nggak nyangka sih kak. Kenapa kok nggak nyangka? Karena apa ya, pengetahuan aku juga masih belum luas gitu tentang matematika. Aku juga belum mempelajari materi-materi matematika di kelas atas gitu. Oke, jadi kamu nggak nyangka tapi ternyata hasilnya di luar ekspektasi kamu sendiri. Nah, terus untuk orang tua kamu sendiri nih Put, setelah tahu kamu itu baru menang lomba dapat medali emas gitu, gimana responnya? Senang sih kak, bangga sih kayaknya. Kok kayaknya? Ya pasti bangga dong orang tuanya lah. Siapa yo yang nggak bangga anaknya dapat medali emas, apalagi di cabang matematika sob, pelajaran yang mungkin mematikan bagi orang lain gitu ya. Nah, kalau untuk gurunya sendiri gimana responnya? Bangga, guru aku setelah dikasih tahu mama itu langsung chat aku kak. Aku juga kaget, tiba-tiba wali kelas aku ngechat aku, habis itu guru matematika aku juga. Oke. Berarti ini emang kamu konsepnya diem-diem tapi tiba-tiba dapat medali gitu ya? Itu aslinya cuma gabut aja kak ikut. Gabutnya lomba sob. Kamu gabutnya ngapain nih ya? Kalau Putri gabutnya lomba gitu kan, mungkin kalau kamu gabutnya rebahan scroll sosmed kali ya. Nah, lanjut nih Put ya. Kalau belajar matematika, biasanya orang-orang tuh kan mumet, apalagi kayak ngelihat angka, ngelihat rumus, wah pokoknya udah sepanang duluan gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri, kamu punya cara nggak biar tetap enjoy ketika ngerjain soal matematika? Kalau aku sih ya, saran aku kayak lihat video-video pembelajaran, biasanya banyak ya kak di TikTok, di IG gitu. Salah satunya Kak Jerem Pauline. Iya, tahu. Sering nge-share gitu cara belajar matematika. Kalau aku lihat video-video gitu aja sih, soalnya lebih mudah paham gitu. Berarti kamu tipe-tipe yang audio visual ya, lihat secara mendengarkan dan juga lihat di tayangannya gitu, itu yang bikin lebih masuk lagi kamu. Lebih mudah paham itu sih kak, daripada belajar sendiri gitu. Dan juga enak ya, kayak ada temennya gitu kan. Iya. Nah, untuk kamu sendiri ya Put ya, pas lagi persiapan Olimpiade, kamu itu lebih sering belajar sendiri atau ada yang ngebimbing kamu? Belajar sendiri sambil lihat video kayak tadi itu kak. Berarti bener-bener pure ya? Iya. Oke. Kalau guru-guru kamu gitu setelah tahu kamu menang, ada nggak kayak nanti bakal aku kasih bimbingan gitu untuk lomba selanjutnya? Ada sih, kemarin baru guru matematika aku bilang kayak gitu. Tapi ini nanti ada rencana buat ikut lomba lagi? Belum ada sih, tapi kayaknya mau ikut juga. Iya, harus dong ya. Karena kan kayaknya kamu ini nggak puas sama sama yang apa kamu capai sekarang gitu. Jadi sepertinya ya harus nambah prestasi lagi, iya kan? Tapi selain lomba di matematika, kamu tertarik nggak kalau mau ikut lomba di bidang yang lain gitu? Tertarik aja sih kak. Kenapa tuh? Soalnya aku rencana ya kak, ini rencana mau ikut lomba menulis cerpen gitu, novel gitu.
soalnya aku dari akhir-akhir ini itu aku kan suka banget ya Kak baca novel. Aku tertarik banget gitu buat jadi penulis novel. Wah, ini selain pintar di hitungan juga pintar di aksara ya Sob ya. Kita dukung aja, semoga nantinya kalau Putri jadi ikut lomba menulis cerpen juga bisa menang ya Sob ya. Bisa menjuarai, tulisannya juga udah bagus. Nah Put, ini aku mau tanya, ada nggak sih kayak kebiasaan kecil yang kamu lakuin tapi itu berdampak banget di pembelajaran kamu, baik itu matematika ataupun di hal yang lainnya? Aku kan suka banget membaca ya Kak, hobi aku kan membaca. Nah itu bisa bantu buat lebih paham gitu buat di materi-materi kayak matematika juga, ngebantu juga. Terus aku biasanya juga suka coret-coret kertas gitu, buat ngitung-ngitung. Itu sih Kak. Itu cara kecil ya Sob ya, tapi kalau dilakuin juga ternyata bisa berdampak bagus seperti sekarang ini. Nah Put, pertanyaan terakhir nih ya, ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman kamu gitu, biar teman-teman kamu nih nggak takut sama pelajaran matematika? Apa ya, buang pikiran negatif tentang matematika dan berpikir positif tentang matematika. Kayak kan banyak pikir matematika susah gitu, ganti aja dengan matematika ternyata seru juga ya, gitu aja. Oke, berarti merubah mindset ya. Soalnya pikiran kita itu sangat-sangat berpengaruh sobat. Kalau kamu dari awal udah bilang nggak bisa ya pasti nggak bisa gitu. Tapi kalau kamu merubah itu pastinya juga akan berubah juga bagaimana cara kamu mengerjakan sob. Nah kali ini Linda pun juga nggak mau tanya-tanya aja, tapi Linda mau ngetes nih ya. Gimana? Apakah Putri udah siap kalau aku tes? Siap, oke. Langsung aja ya Sob ya, Linda mau kasih soal matematikanya. Nah, boleh kamu tulis di situ ya Put ya. Ini aku bacain soalnya. Jika X sama dengan 2, nilai dari 3X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 itu berapa? Ayo. Jadi ini ubah dulu ya Kak, ini bicaranya. Nah ini kita tunggu ya Sob ya, Putri mengerjakan soal yang Linda kasih nih langsung. Ini tadi mungkin nggak persiapan, langsung aja Linda tes gitu kan, karena Linda pengen tahu ini Olimpiade Matematika dapat emas loh ya. Nah sebentar lagi. Udah Kak. Udah. Boleh dong dijelasin ke Sobat Prameswara gimana kamu cara mengerjakannya? Ini kan 3X kuadrat ditambah bisa diginikan ya biar nanti kelihatan. Nah, bisa baca tulisanku enggak ini? Bisa dong. Ini kan 3X kuadrat plus 4X kurang 5. Jadi ini kita ubah dulu, kan diketahui X-nya 2. Jadi kita ubah jadi 3, ini 2 pangkat 2, habis itu plus ini tambah 4, ini X-nya kan 2, jadi ini kita kasih angka 2 di sini, terus kurang 5. Habis itu kita rubah jadi 3, ini maaf, ini 2 kali 2 itu kan 4 ya. Jadi kita kasih 3, ini 4 plus 4 pangkat 2. Seperti yang di atas tadi, dikurang 5, habis itu hasilnya 12. Kenapa bisa 12? Karena 3 kali 4 hasilnya 12 plus 8. Kenapa 8? Karena 4 kali 2 hasilnya 8 kurang 5. 12 tambah 8 hasilnya 20 dikurang 5 jadi 15. Wah itu ya Sob ya. Jadi hasil dari 3X kuadrat tambah 4X dikurangi 5, kalau X-nya sama dengan 2 itu hasilnya 15. Seperti apa yang tadi udah dijelasin sama Putri. Nah sekali lagi nggak sih soalnya? Mau? Siap? Siap. Oke. Nah sekarang aku mau tanya sama kamu nih Put ya. Berapa rata-rata dari data 4, 6, 8, 10, dan 12? Ayo loh berapa? Ayo. Nah ini rumusnya buat cari rata-rata ya Sob ya. Nanti Putri pun juga bakal menjelaskan biar kamu yang mungkin masih lupa atau udah nggak inget sama pelajaran di SMP nanti bakal ke calling lagi memorinya. Karena kita belajar bareng-bareng. Udah gimana? Ayo dijelasin. Ini kan rata-rata dari 4, 6, 8, 10 sama 12. Ini udah kita tuliskan ya angka 4 tadi. Ini kita kasih per 5. Kenapa per 5? Karena ini jumlahnya ada 5 angka. Habis itu kita jumlah yang atas jumlahnya 40, yang bawah 5. Habis itu ketemu 40 per 5.
40 dibagi 5 hasilnya 8. Wah, langsung ketemu jawabannya ya Sob ya. Data dari 4, 6, 8, 10, 12 rata-ratanya itu jawabannya adalah 8. Nah itu, gimana? Kamu udah paham atau justru makin bingung sobat ya? Nah itu tadi Sob, Linda baru aja ngetes Putri nih dan emang teruji bener-bener kalau dia adalah pemenang gitu kan di Olimpiade Matematika. Nah nanti kita bakal kembali lagi ya Sob ya di pojok pintar berikutnya, jadi kamu jangan kemana-mana di 103,9 FM aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.